Halo teman-teman, saya Dimas Saudi Putra dengan NIM K002586 dari kelompok B10 atau SGD20. Di sini saya akan menjelaskan anatomi situs facialis. Oke, kita harus mengetahui dulu apa itu situs facialis. Situs facialis adalah memiliki nama lain, yaitu adalah facial canal atau fallopian canal. Merupakan saluran tulang sempit yang berliku di bagian petrosa tulang temporal. Di dalamnya itu berjalan nervus facialis atau saraf kranial yang ke-7 yang keluar dari meatus acousticus itu yang keluar dari meatus acousticus internus dan berakhir itu di foramen stylomastoideum, dan peran utamanya itu adalah untuk melindungi saraf wajah dan dari tekanan atau cedera, serta menjadi jalur penghantar impuls saraf menuju otot-otot ekspresif wajah seperti kelenjar air mata, kelenjar ludah, dan sebagian area lidah yang berfungsi untuk pengecapan seperti itu ya guys. Dan semangat anatomi. Kita lanjut yang kedua. Situs facialis itu memiliki batas anatomi di wajah. Seperti di atas, itu terletak pada bagian tapi bawah orbita dan bagian inferior arcus zygomaticus, dan di bagian bawah itu ditandai oleh tapi bawah tulang mandibula seperti di bagian sini ya guys. Dan di medialnya itu mengikuti garis tengah wajah atau disebut midline facial. Untuk di bagian lateral dibatasi oleh auricula atau daun telinganya seperti ini ya guys. Di auricula atau daun telinganya seperti itu di bagian sini ya. Ini ya, auricularis posterior seperti itu, dan memiliki wilayah-wilayah yang termasuk situs facialis seperti pipi, hidung, dagu, kelopak mata, dan bagian bawah dahi. Daerah ini merupakan area utama ekspresi wajah dan mengandung banyak otot, mimik, serta struktur neovaskular penting. Seperti itu. Kita lanjut. Struktur penyusun situs facialis seperti ada di periosteum atau perikranium. Itu merupakan lapisan terdalam yang menempel kuat pada tulang tengkorak, dan lapisan ini kaya akan pembuluh darah dan berfungsi memberi nutrisi serta membantu proses perbaikan tulang saat terjadi cedera. Jadi periosteum ini membantu saat kita cedera seperti jatuh dari motor, atau saat bermain bola, atau saat berolahraga, dan memiliki 2 jaringan ikat longgar. Terus areolar tisu, dan dia ini berada di antara periosteum dan galea aponeurotica, dan lapisan ini bersifat lunak dan longgar, jadi longgar dia guys, dan memungkinkan kulit kepala bergerak bebas di atas tulang tengkorak ya. Dan selain itu menjadi jalur penyebaran infeksi atau pendarahan atau hematoma. Dan yang ketiga ada aponeurosis epicranial atau galea aponeurotica. Itu merupakan lapisan jaringan fibrosa yang kuat untuk menghubungkan otot frontal dan occipitalis. Lapisan ini menjaga kekuatan dan kestabilan mekanik kulit kepala. Kenapa kita stabil dan bisa kekuatan kita stabil seperti itu? Karena ada itu. Dan yang keempat ada jaringan padat dan connective tissue. Lapisan ini mengandung banyak pembuluh darah dan saraf, berfungsi menopang serta menghubungkan struktur di kulit kepala, serta menyalurkan suplai nutrisi menuju jaringan di atasnya. Dan yang kelima, kulit. Lapisan paling luar yang mengandung kelenjar keringat atau kelenjar sebasea dan folikel rambut yang padat. Kulit kepala kaya akan pembuluh darah dan saraf, membuat sensitif terhadap rangsangan luar ya guys. Dan kalian ingin menghafalkan strukturnya itu hanya dengan membaca nama depannya aja ya guys, seperti S skin, C connective tissue, A aponeuric layer, dan L tadi seperti yang tadi, dan yang P perikranium, atau L itu yang loose jaringan longgar tadi.
Jadi mudah saja guys menghafalkannya. STALP, scalp. Ya, seperti itu, saya menghafalnya seperti itu ya guys. Dan kita lanjut ke dinding wajah. Wajah terdiri atas beberapa lapisan otot yang membentang dari tulang hingga kulit luar, dan struktur ini mencakup tulang, otot, jaringan lemak, dan kulit yang bekerjasama untuk melindungi organ-organ kita seperti di wajah dan membantu bicara dan makan serta membentuk ekspresi wajah. Maka tadi itu kita bisa makan dan melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Dan batas-batas regio facialis ada superior yang yaitu arcus superciliaris atau tulang alis di bagian sini di alis kita, dan inferior margo inferior mandibulae dan posterior alis dalam telinga pada kedua sisi dalam telinga guys. Dan lapisan dari dalam keluar, saya akan menjelaskan lapisan dari dalam dan keluar. Itu ada otot pengunyahan atau musculi masticatori, merupakan kelompok otot yang berperan dalam gerakan mengunyah seperti masseter dan temporalis. Otot ini menempel pada tulang wajah dan rahang untuk melakukan gerakan rahang bawah. Jadi seperti itu ya guys. Rahang bagian bawah kan gerakan gerak. Dan fascia profunda, fascia bagian dalam ya, lapisan jaringan ikat padat yang membungkus dan memisahkan kelompok otot wajah, memberikan struktur serta mendukung pergerakan otot. Dan yang ketiga, otot mimik atau musculi facialis, terdiri dari otot-otot tipis yang tepat berada di bawah kulit dan berfungsi mengatur ekspresi wajah kayak seperti itu. Dan ya seperti itu, menutup mata dan lain-lain. Dan yang keempat adalah tela subcutanea atau jaringan subkutan, yaitu jaringan lemak longgar yang berfungsi sebagai pendelan pelindung tempat pembuluh darah dan saraf berjalan. Jadi saraf dan darah kita itu terlindung dari lapisan lemak longgar ini sebagai pendelan pelindung dan membantu menempelkan kulit pada otot di bawahnya. Yang kelima adalah kulit, lapisan paling luar yang berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, mengandung 5 kelenjar keringat, spasial, folikel rambut yang membantu menjaga kelembapan serta suhu kulit wajah. Dan kita akan masuk ke bagian selanjutnya, musculi facialis. Di sini musculi facialis merupakan kelompok otot yang berperan penting dalam membentuk ekspresi wajah. Jadi kita bisa berekspresi itu karena musculi facialis, sehingga sering disebut juga otot mimik. Otot ini umumnya berasal dari tulang atau fascia, lalu beresensio pada kulit untuk memungkinkan terjadinya berbagai gerakan halus seperti tersenyum, menggerakkan dahi, dan menutup mata. Seluruh otot wajah dipersarafi oleh nervus facialis, dan ini bagian-bagiannya ya guys, ada 4. 1. Kelompok ekstrafasial atau bagian bawah wajah dan leher. Itu terdiri dari otot-otot tambahan di luar 3 kelompok utama seperti emplatisma yang berfungsi untuk membantu menegangkan kulit leher dan menurunkan sudut mulut serta berperan dalam ekspresi wajah bagian bawah. Dan yang kedua ada oralis, sekitar mulut, meliputi otot seperti sekitar bibir seperti orbicularis, buccinator, zygomaticus, major dan minor, dan risorius yang berperan saat kita makan, meniup, dan tersenyum. Yang ketiga ada nasalis, bagian sekitar hidung sini ya guys, terdiri atas otot-otot seperti M nasalis dan M depressor seperti septinasi yang berfungsi mengatur pergerakan lubang hidung serta ekspresi wajah bagian hidung seperti menggerukkan atau mengembangkan hidung. Yang keempat ada orbitalis, sekitar mata, terdiri dari M orbicularis oculi dan corrugator supercili yang berfungsi menutup, berkedip, dan menyipitkan mata, dan seluruhnya diinervasi oleh cabang temporal dan zygomaticus dari nervus facialis. Kita lanjut ke yang terakhir, neurovaskularisasi wajah. Neurovaskularisasi wajah adalah sistem neurovaskular wajah yang terdiri atas jaringan saraf dan pembuluh darah yang menyuplai seluruh struktur wajah. Jaringan ini berperan penting dalam fungsi sensorik, motorik, serta sirkulasi darah untuk otot mimik, kulit, jaringan, dan sekitarnya ya guys. Dan
Gangguan pada sistem ini dapat menimbulkan berbagai keluhan seperti nyeri hebat akibat kompresi pembuluh darah terhadap saraf atau gangguan aliran darah superficial yang tampak seperti pelebaran pembuluh darah halus di permukaan kulit. Dan wajah juga memiliki banyak anastomosis, yaitu hubungan antara pembuluh darah yang saling terhubung sehingga aliran darah tetap dapat berlangsung meski salah satu jalur tersumbat. Namun kondisi ini juga membuat penyebaran infeksi di daerah sekitar bahkan hingga rongga kening menjadi lebih mudah. Oke, sudah selesai. Sekian saya telah menjelaskan anatomi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih.